Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau yang telah rela meninggalkan banyak kenikmatan dunia untuk hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Khadijah radhiyallahu taala anha, Aisyah, Saudah, Ummu Habibah, Zainab, dan istri-istri beliau yang lainnya. Semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau dan anak keturunan beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Semua butuh motor. Kalau nggak ada motor antum nggak sampai sini. Yang menyebabkan kita berada di soft pertama, sebagian berada di soft terakhir. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Karena beda motor. Iya, motornya beda. Yang di soft pertama itu motornya mungkin Kawasaki, bisa di soft pertama. Tapi kalau yang jamaah kedua, mungkin motornya bensin campur, campur dorong, sedikit jalan, akhirnya sampai juga. Tapi di soft terakhir sama-sama sampai. Itulah motor yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kira-kira 3000 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa. Lebih enak ini, coba dulu. Bismillah. Lebih enak ini jamaah. Nah, berapa tahun yang lalu? Kira-kira 3000 tahun yang lalu. Setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, setelah menyeberangi lautan tanpa perahu, kemudian Bani Israel sampai ke perbatasan Urshalim, Masjidil Aqsa. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar mengajak kaumnya untuk masuk ke Masjidil Aqsa, masuk ke Al-Quds yang sekarang berada dalam jajahan orang-orang Israel.
Allah mengatakan cerita ini di surah Al-Maidah ayat 21 dan selanjutnya. Allah mengatakan bahwa Nabi Musa berkata, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Tanah haram itu ada berapa coba? 2 apa 3? Berapa? 2 apa 3 coba? 2. Mekah dan Madinah. Hanya saja tanah haram ini akhirnya diterjemahkan tanah suci. Kalau tanah suci, Al-Quds masuk tanah suci, tapi bukan tanah haram. Artinya haram itu nggak boleh binatangnya diburu, nggak boleh pohonnya dipotong, nggak boleh ada peperangan di dalamnya. Itu tanah haram. Tapi karena diterjemahkan tanah suci, akhirnya ya Masjidil Aqsa masuk kalau dibicarakan suci. Karena Allah mengatakan al-ardal muqaddasah, bumi yang disucikan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya disebut Holy Land. Nah, yang Allah telah menetapkannya untuk kalian. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang Israel kalau mereka berhak tinggal di Urshalim, di Al-Quds. Wala tartaddu ala adbarikum. Kata Allah, kalian jangan melarikan diri. Fatanqalibu khasirin, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Selama ratusan tahun Bani Israel berada di Mesir, hidup dalam penindasan. Bahkan mereka tidak punya kemampuan untuk melawan Fir'aun. Mereka hanya bersabar. Tapi kesabaran mereka membuahkan hasil sebuah kemenangan. Sekarang waktunya mereka mengangkat kepala, berjihad, memerangin orang-orang yang menguasai Al-Quds pada waktu itu. Apa kata kaumnya? Ini perintah. Seorang muslim ketika mendapatkan perintah, apa sikap dia? Sami'na wa ata'na. Enggak ada tawar-menawar. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya di sana tuh, di dalam Al-Quds ada satu kaum yang semena-mena, yang mereka gagah perkasa kuat. Sampai Bani Israel ini jemaah membuat cerita-cerita palsu untuk menyembunyikan kepengejutan mereka. Mereka bikin cerita bahwasanya yang tinggal di Al-Quds itu raksasa-raksasa jemaah. Buah anggurnya itu seperti kepalanya orang. Sampai ketika ada 12 orang yang dikirim untuk mencari tahu kondisi, itu sebagian dimasukkan ke karungnya karena dianggap buah sama raksasa tersebut. Sehingga muncullah cerita raksasa. Sampai dikatakan ada satu orang yang tinggal di sana, kalau kakinya nyemplung itu apa ya? Masuk ke lautan, itu hanya sampai ke betisnya. Bayangkan, cerita palsu semua dibikin sebagai alasan kenapa mereka nggak mau masuk. Kalau orangnya seperti itu ya pantaslah mereka nggak masuk. Yaitu kita
memang nggak masuk karena seperti itu. Bohong semuanya. Mereka bikin cerita itu. Wa inna lan nadkhulaha. Dan kami benar-benar tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, selama-lamanya sampai itu orang keluar dari sana. Jadi maunya mereka apa? Maunya mereka masuk tidak ada perang. Orang keluar semuanya, mereka disambut karpet merah, langsung masuk. Fa iya khuruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kita masuk. Kau sudah tahu? Antum melihat apa yang menyebabkan mereka mengatakan itu? Qala rajulan, di antara 12 orang yang dikirim tim investigasi untuk melihat kondisi di sana, ada 2 orang. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu alaihima. Berkata 2 orang yang termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah berikan nikmat kepada keduanya ini. Nikmat itu bukan hanya harta, iman pun nikmat. Nih 2 orang punya motor yang berbeda. Semuanya mengatakan tidak akan masuk. 2 orang saja mengatakan udkhulu alaihimul bab. Kalian tinggal masuk ke pintu, lewat pintu yang sudah ada. Kalian masuk aja. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun. Kalian masuk, kalian menang. Ditumbuhkan keberanian mereka. Masuk, menang. Selesai. Kenapa Allah nyuruh kita masuk? Kalau kita laksanakan apa yang dijanjikan Allah, pasti akan kita dapatkan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Nih sebenarnya motor yang paling menggerakkan itu adalah iman. Maka dikatakan kalau kalian masuk, kalian menang, bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah kalau kalian beriman. Apa kata mereka? Antum melihat motor itu kadang-kala kalau sudah nggak bisa dipakai jemaah, mau didorong pun nggak hidup. Kadang-kala ditinggal sama orangnya. Kadang-kala dibuang, dijagal udah motor itu. Ini yang terjadi dengan Bani Israel. Motornya aja nggak bisa dihidupin. Ditambahin bensin pun nggak hidup. Pakai pertamax pun nggak hidup. Mau dikasih apa antum? Yang buat pesawat itu apa? Aftur. Mau dikasih aftur. Aftur jemaah motornya. Hidup nggak? Kalau sudah rusak nggak bakalan hidup jemaah. Ini Nabi Musa yang berkata. Ditambah lagi dengan 2 orang yang melihat kondisi yang ada di sana, tapi tetap nggak gerak mereka. Bahkan mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Musa, manggilnya juga Musa gitu ya. Bukan Rasulullah enggak, ya Musa. Wahai Musa, kami benar-benar tidak akan masuk selama-lamanya. Ucapan mereka dikasih penekanan. Abadan. Selama-lamanya. Madamu fiha. Selama mereka di sana, kita nggak akan masuk. Sudah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kau berangkat sama Tuhanmu, perang sana. Inna hahuna qaidun. Kami di sini akan menunggu, duduk. Motor ini mau diapain ya, Pak? Udah nggak bisa dipakai. Akhirnya Allah haramkan Bani Israel dari masuk ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mau dikasih nikmat,
tinggal di negeri yang disucikan. Tapi karena mereka tidak mau bergerak, akhirnya mereka dihukum bergerak selama 40 tahun tersesat. Jadi kalau pagi berangkat dari sini, mereka berjalan, sore sampai sini lagi ya, muter nanti sampai sini lagi. Selama berapa tahun? 40 tahun. Setelah 40 tahun, kalau orang-orang yang ngomong pada waktu itu sama Nabi Musa itu umurnya 40 tahun, ada mungkin yang 30 tahun, ditambah 40 tahun jadi 80-70 tahun, mati itu generasi itu. Muncul motor-motor baru, anak-anak muda Jawa, yang mereka akhirnya masuk ke Masjidil Aqsa bersama Yusha bin Nun. Menang mereka, pokok masuk menang, tapi mereka nggak mau masuk. Peristiwa tadi berbeda dengan peristiwa 1439 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 1439 tahun yang lalu coba? Siapa yang tahu? Perang Badar, Masya Allah. Fadhal Ghazali antum. Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Awal diwajibkannya Ramadan buat sahabat Nabi. Karena puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan. Sebelumnya mereka hanya puasa Ashura. Mereka puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian diwajibkan Ramadan. Baru pertama wajib Ramadan perang. Jumlah sahabat Nabi ya 311-an. Mereka berangkat dari Madinah bawa 70 ekor onta dan 2 ekor kuda. 70 ekor onta. Jadi para sahabat itu naik ontanya gantian. Karena jumlahnya 300 belasan, 315, 314. Jarak yang ditempuh kira-kira Badar itu dari kota Madinah ya 120 km. Makanya kalau antum datang kajian butuh waktu 2 jam, 3 jam. Yang paling jauh di sini dari mana? Mana anak kasih hadiah yang paling jauh? Masya Allah. Mana? Tulang bawang. Mana? Tagamus. Tagamus jauh dekat. Sama tulang bawang jauh mana? Mana? Tuai kanan. Dari mana? Pahat. Lahat. Antum naik motor apa ke sini? Kasih yang lahat saudara jemaah. Pahat apa lahat? Lahat. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Yang dari lahat bisa sampai sini. Mungkin ada yang jarak 100 meter nggak nyampe sini jemaah. Ada yang jarak 1 kilo nggak nyampe ke masjid. Kenapa? Rusak motornya. Mau diapain ya bang? Bangunin bang, kajian bang. Aduh, live aja, lihat dari rumah. Masya Allah. Beda motornya jam. Nih sahabat Nabi jarak 120 km naik onta gantian. Satu onta bisa 3 orang gantian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gantian bersama Ali dan 1 sahabat lain. Ketika Nabi turun Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya dari Madinah Nabi dulu yang naik. Sampai berapa kilo Nabi turun? Kalau nggak salah Ali sama Abu Lubabah.
Bertiga sama Nabi gantian. Ketika Nabi mau turun sallallahu alaihi wasallam, kata dua orang ini, ya Rasulullah, nahnu namshi anka. Kita yang gantikan kau jalan ya Rasulullah SAW. Jatahmu jalan, kita yang jalan. Engkau tetap naik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW turun mengatakan, ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku, dan aku juga tidak. Jangan dipikirkan aku tidak butuh pahala. Aku sama perlu pahala seperti kalian. Kalian naik. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Badar. Rencana awalnya mereka itu bukan mau perang, tapi mau menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin, yang memang mereka telah mengambil harta umat Islam di Mekah. Rumah-rumah umat Islam diambil sama mereka, ya. Tanah diambil, dikuasain sama orang-orang musyrikin. Maka di sini mereka ingin mengambil hak mereka. Ternyata sampai Badar, kafilah dagang itu berhasil kabur. Yang dihadapin kira-kira 1.000 orang-orang musyrik. 1.000 orang musyrik. Bukan pedagang, tapi pasukan perang. Ketika Nabi SAW bertanya, berapa sih jumlah mereka? Mereka itu sehari motong 9 sampai 10 ekor onta untuk makan mereka. Jumlah mereka kira-kira 1.000 kata Nabi SAW. Mereka bawa 700 ba'ir, 700 ekor onta. Sahabat bawa berapa? 70. Ini 700, yang ini 70. Mereka membawa 100 pasukan berkuda. Sahabat bawa 2 ekor kuda. Ketika kafilah itu pergi dan yang datang pasukan, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap apa yang harus kita lakukan. Beliau mengatakan, asyiru alayya ayyuhal qaum. Coba aku mau ide kalian. Apa yang harus kita kerjakan nih? Rasulullah SAW masih bermusyawarah, dan itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kita nih kadang kala kalau jadi ketua yayasan, kepala sekolah apa, nggak ada musyawarah. Kalian kan nggak ngerti apa-apa, cuma aku yang ngerti. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW yang dapat wahyu dari langit masih musyawarah. Dan Allah mengatakan tentang urusan orang-orang beriman, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, asyiru alayya. Apa yang harus kita lakukan ini? Abu Bakar berdiri, Umar berdiri, Al-Miqdad berdiri, mengemukakan ide mereka. Kita perang, kita hadapin mereka. Mereka berbicara dengan ucapan yang indah jemaah, memotivasi para sahabat untuk ikut perang, untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Nggak seperti ceritanya orang-orang Yahudi yang mengatakan, engkau Musa sama Tuhanmu perang, kalau menang kami masuk nanti. Kita tunggu di sini. Tidak. Tapi ajibnya Rasulullah SAW tetap mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Aku kepingin pendapat kalian wahai orang-orang. Lalu Sa'ad bin Mu'ad. Dari tadi itu yang bicara Abu Bakar, Umar, Miqdad itu orang-orang muhajirin. Jumlah mereka nggak banyak. Ternyata Rasulullah SAW minta pendapatnya orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi
Laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seakan-akan yang engkau maksud itu kami. Engkau minta pendapat kami ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ajal, iya. Kenapa Nabi minta pendapatnya orang-orang Ansor? Karena dalam perjanjian dengan orang-orang Ansor itu akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi datang ke Madinah, seperti mereka melindungi anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka sekarang di luar kota Madinah. Nabi takut Sallallahu Alaihi Wasallam orang Ansor memahami perlindungan itu hanya untuk dalam kota Madinah. Maka beliau minta pendapat mereka. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Antum simak ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini dan ketahuilah, ketika tahun ke-7 Hijriah meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad, arsy Allah itu bergetar. Ada motor apa di diri Sa'ad ini? Sampai arsy Allah itu bergetar ketika dia meninggal dunia. Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, qad amanna bika. Kami telah beriman kepadamu. Wa saddaqna, dan kami percaya kepadamu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa itu benar. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'atina. Dan kami berikan perjanjian kami kepadamu ya Rasulullah, kesepakatan kami denganmu bahwa kami akan mendengarkan dan taat kepadamu. Famdi bina ya Rasulullah lima ard. Silahkan engkau pergi ya Rasulullah kemana engkau suka, bawa kami ya Rasulullah. Fanahnu ma'ak, kami akan senantiasa bersamamu. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu la khudnahu ma'ak wa ma takhallafa minna rajulun wahid. Kalau engkau ingin menyeberangi lautan ini, engkau ingin masuk ke lautan ini Rasul, ketika itu Badar itu dekat laut. Kalau engkau mau masuk lautan, bukan menyeberang dengan perahu jemaah, tapi engkau ingin masuk ke lautan ini, kami semua akan masuk bersamamu kemana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan untuk masuk bersamamu. Wa ma naqra an talqa bina aduwana ghadan, dan kami tidak membenci besok untuk berjumpa dengan musuh kami. Inna la sabrun fil harbi sidq inda liqa. Kami ini orang-orang yang sabar, yang pemberani kalau perang Rasul SAW, dan benar jujur kami tatkala peperangan itu terjadi, kami tidak akan kabur. Wa la'allallahu yuriyaka minna ma taqarra bihi 'ainuk, dan semoga Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepadamu besok yang hatimu akan sejuk dan matamu akan berbahagia. Fasir bina ala barakatillah, silahkan engkau jalan bersama kami dengan berkah Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Rasulullah SAW gembira melihat ternyata 315 orang ini nggak seperti Bani Israel yang jumlah mereka ratusan ribu jam. Ini cuma 300 belasan orang. Ahibati fillah, manusia itu membutuhkan motor yang dapat menggerakkan segala raga dia untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kecepatan langkahnya
Itu tergantung pada motor penggerak dia. Antum melihat sepeda motor yang dijual itu disebutkan berapa cc. Ada motor cuma 120 cc, tapi ada motor yang 1000 cc. Kira-kira sama nggak larinya jam? Nggak sama. Perbedaan yang terjadi dalam amal ibadah kita itu karena ada perbedaan motor di antara kita. Ada yang puasa Senin Kemis, dan ada yang nggak puasa kecuali Ramadan. Padahal nih orangnya gagah perkasa, fitness dia jamaah. Dia bisa lari tiap hari mungkin sampai 5 kilo. Tapi nggak pernah puasa sunnah. Kenapa? Nih fulan Ustaz, kurus Ustaz, bisa puasa sunnah. Ada seorang prajurit, pergi tentara jamaah. Tentara itu kerjanya tiap hari. Ada yang tentara di sini? Nah, mana kasih dia kalau ada yang tentara? Masya Allah. Kirim hadiahnya ke beliau. Biasanya kau lari berapa kilo per harinya? Tergantung perintah komandan. Berapa putaran itu biasanya? Yang umum 4 putaran. 4 putaran itu berapa kilo kalau dihitung? 2 kilo, Masya Allah. 2 kilo cuma tiap hari. Kalau nggak ada kegiatan pokoknya lari sudah. Masya Allah tuh jemaah. Jadi pokoknya nggak ada kegiatan suruh lari. Dan lari mereka jemaah. Sami'na wa ata'na, nggak ada yang ngomong afwan ana capek tadi malam nggak tidur. Ada yang mengatakan seperti itu tentara? Nggak ada jemaah. Tapi ketika waktu sholat duhur, masjid di komplek tentara itu sepi jemaah. Iya, ana pernah ngisi di beberapa batalion di Jember itu, sepi sampai komandannya mewajibkan. Ketika wajib ke masjid semuanya, mau nggak mau. Kenapa? Karena motornya bukan iman, motornya komandannya. Kita akan bicara bagaimana kita memiliki motor yang menggerakkan kita kepada amalan tersebut tanpa bantuan orang lain, tanpa pengawasan dari orang lain. Maka ketika para ulama berbincang tentang bagaimana menjadikan motor ini sehat dan bisa bergerak, cara yang pertama adalah menanamkan iman kepada Allah dan hari akhir dan kepada takdir baik dan buruk. Bagaimana nih para sahabat Nabi yang 13 tahun di kota Mekah plus 2 tahun sampai kota Madinah, 15 tahun. Mereka mau mengorbankan segala yang mereka miliki. Tuh sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, apa sih yang menggerakkan mereka untuk menempuh perjalanan jaraknya jamaah 435 km dari Mekah ke Madinah. Madinah ini bukan tempat yang indah jemaah. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan iman mereka yang sudah mereka bina. Bergerak mereka. Antum lihat bagaimana yang namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ketika dia mau hijrah, dia bawa busur, dia bawa anak panah, dan dia bawa pedang. Sendirian. Dihadang sama orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang mengatakan, ya Suhaib, ataitana sa'lukan. Ingat, engkau masuk kota Mekah dulu miskin, gak punya apa-apa. Sekarang engkau kaya raya, mau ninggalkan kota Mekah, mau bawa hartamu. Kata Suhaib, jamaah, kata dia, kalian tahu aku termasuk orang yang paling handal memanah.
Kalian tidak akan bisa mendekatiku sampai setiap anak panah ini berada di leher kalian satu persatu sampai habis. Kalau habis aku akan gunakan pedangku sampai aku pun mati. Kalau masalahnya masalah harta, kata Suhaib, gimana menurut kalian? Kalau aku kasih tahu kalian di mana hartaku dan kalian biarkan aku hijrah ke kota Madinah. Motornya beda. Motornya orang-orang kafir ini dunia fulus. Kalau dikasih fulus selesai sama dia. Kata dia, iya nggak apa-apa. Kata dia, fulusmu biarkan di sini. Kau silahkan berangkat ke kota Madinah. Kasih tahu sama Suhaib, uangku ada di tempat ini kalian gali tempat tersebut. Dulu uangnya emas ya mah, disimpan di tanah. Suhaib berangkat. Peristiwa itu tidak ada yang mengetahui. Orang-orang kafir Quraisy juga nggak cerita sama Nabi SAW tentang Suhaib. Sampai Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib, engkau beruntung Suhaib. Apa Rasulullah SAW? Allah turunkan firman-Nya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Ada sebagian manusia yang membeli dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beli untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Pengasih dengan hamba-hambanya. Kok bisa itu terjadi? Bagaimana nih sahabat mau mengorbankan semua hartanya? Tempat tinggalnya ditinggalkan, keluarganya dia tinggalkan, karena dia punya motor iman. Yang menggerakkan motornya iman kepada Allah dan hari akhir. Ahibati fillah, ketika seorang memiliki keyakinan bahwa semua yang diperintahkan Allah itu pasti baik. Nih, iman sama Allah, beriman bahwa semua perintah Allah itu baik. Dan dia tahu inil hukmu illa lillah. Yang berhak mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memerintah ini boleh, ini enggak boleh, itu Allah Azza wa Jalla. Maka di sini seorang hamba ketika yakin, maka dengan mudah dia akan mengamalkan perintah Allah. Karena dia tahu nggak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena berbahaya. Maka tauhid yang harus menjadi dasar dakwah seorang hamba. 13 tahun belum wajib sholat ya maaf di Mekah itu, kecuali ya tahun ke-10 ke-11 Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kemudian turun kewajiban sholat seperti yang kita laksanakan sekarang 5 waktu. Sholat berjamaah belum. Gimana mau berjamaah? Sholatnya sembunyi-sembunyi. Nggak punya masjid mereka. Yang ada Masjidil Haram. Kalau sholat di sana ketahuan disiksa sama orang-orang musyrik. 13 tahun Nabi SAW menanamkan keimanan. Buktinya apa? Antum baca surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Tidak berbicara tentang hukum. Warisan nggak ada, jilbab nggak ada, khomer nggak ada. Tetap sahabat minum khomer. Itu di Mekah mereka minum khomer, sampai Madinah masih minum khomer. Karena memang belum haram. Kenapa belum haram? Ya Allah belum mengharamkan. Ada proses yang sedang ditempuh untuk memperkuat motor ini syama. Kalau bicara beriman dengan takdir, ketika seorang yakin bahwa tidak ada yang ditakdirkan Allah untuk hambanya melainkan pasti ada hikmahnya, maka seorang mukmin akan menghadapi semua peristiwa di dalam kehidupan ini, yang suka dan tidak suka, dengan dia menerima. Ya Allah, kullun min indillah, semua dari sisi Allah Azza wa Jalla, yang baik dari Allah, yang buruk pun pasti ada hikmahnya. Jamaah rahimakumullah, orang yang telah
ditanamkan keimanan di dirinya, maka dia akan memiliki CCTV pribadi yang dikenal dengan muraqabatullah. Dimanapun dia berada, ketika lampu itu hidup, ketika padam listrik, ketika dia bersembunyi di balik pintu rumahnya, ketika dia sedang ngobrol sama teman-temannya, yang namanya iman itu akan menjadi CCTV yang mengontrol dia. Orang tuh kalau dikontrol CCTV, kenapa dalam supermarket kok ditulisin kadangkala toko ini dilengkapi dengan CCTV? Supaya orang yang mau mencuri nggak jadi. Supaya yang mau mencuri nggak jadi. Karena kalau dia masuk dia lihat, oh, CCTV. Kadangkala sampai ada orang sudah mencuri, sudah ngambil. Allah, ada CCTV katanya. Kembalikan lagi sama dia. Nggak jadi dia aja. Antum bisa ngelihat orang-orang yang mau melanggar. Mamanya ya, ini yang naik motor nggak bawa SIM. Naik motor, tahu-tahu ada razia. Langsung tahu-tahu motornya itu bisa menggok sendiri zaman. Seret. Subhanallah. Kok bisa? Antum kan mau ke sana. Iya, ada motor lain yang menggerakkan dia. Kalau kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik untuk perbuatan baik dan balasan yang buruk untuk perbuatan buruk, dan bahwasanya tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba akan beramal sampai tingkatan al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu jamaah. Sampai beribadah kepada Allah seakan-akan memandang Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak mampu, maka dia yakin Allah sedang memandang dia. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, siapa yang mau menyebutkan 7 golongan? Jamaah, fadhal. Imamun adil. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang kelima, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung sama masjid. Yang keenam, warajulun dzakarallah khalian, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian air matanya menetes. Yang ketujuh, warajulun da'athu imra'atun, dan seorang lelaki yang diajak oleh fadl. Barakallahu fikum. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang bangsawan, yang cantik. Sekarang jamaah, tuh ada artis-artis yang jadi pelacur, berapa bayarnya? Jamaah, oh nggak tahu Ustaz, itu tidak mengikuti seperti itu. Ya terakhir, kasus yang terakhir, ada finalis apa gitu yang jadi pelacur online. Kalau nggak salah ada yang 80 juta, ada yang harganya 100 juta, ada yang 20 juta, ya harganya beragam jamaah. Nih perempuan cantik bangsawan ngajak antum berzina gratis. Antum ditelepon, Mas datang ke sini Mas. Siapa ini? Fulana. Allahu Akbar. Antum diajak berzina. Lalu antum mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah.
Apa yang menggerakkan orang ini jamaah? Diajak berzina. Gak ada orang yang tahu, hanya dia sama perempuan ini. Dengan sukarela dia mengajak. Dan mungkin semua orang berpikir untuk berzina dengan dia. Tapi laki-laki ini mengatakan inni akhafullah. Tuh punya motor dia jamaah, yang menyebabkan dia meninggalkan kemaksiatan. Imamun adil, pemimpin yang adil. Bayangkan pemimpin itu dia berkuasa. Dia bisa pecat fulan, dia bisa angkat fulan. Dia bisa ambil harta ini dengan segala, jadi dia kebal hukum jamaah. Tapi dia berbuat adil, di situ Allah memberikan sesuatu yang spesial buat imam yang adil. Karena berat buat dia berlaku adil kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang jantungnya bergantung di masjid. Jadi kalau dia berangkat ke dokter, ada yang periksa jantung itu, apa namanya coba? Ke laboratorium diperiksa jantungnya, itu dokter ngelihat ini orang nggak ada jantungnya. Lihat dong, jantung antum kemana? Ada di masjid, bergantung di masjid. Wallahi sahih jamaah. Kok bisa jantungnya bergantung di masjid? Sebagian orang jantungnya bergantung di lapangan bola. Sebagian orang jantungnya bergantung di ibu kota, di tempat-tempat hiburan. Ini orang jantungnya ada di masjid. Badannya di pasar, jantungnya di masjid. Lagi jualan, hayya 'alas shalah, tutup sama dia. Tokonya ditutup, kasih tulisan sedang menghadap Allah. Itu orang yang boleh kemana pembeli penjualnya? Sedang menghadap Allah. Hatinya ada di masjid. Ini kalau bicara motor aja. Maka antum bisa ngelihat ada orang sehat nggak ke masjid, ada orang tua ke masjid. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang sepuh jamaah. Ada orang yang sudah sakit, yuhada baina rajulain. Itu diangkat oleh dua orang, dibopong oleh dua orang, jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Karena jantungnya ada di masjid. Kemanapun dia pergi tetap jantung itu ada di rumah Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfa. Orang yang sedekah disembunyikannya. Kenapa? Karena motor dia bukan riya. Motor dia bukan karena ingin dipuji oleh orang, bukan. Dia ingin tidak ada orang yang tahu dia sedekah. Fa akhfaha, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Istrinya nggak tahu kalau masjid di kampung itu ternyata yang bikin itu suaminya. Istrinya nggak tahu kalau jalan di depan rumah itu yang mengaspal itu suaminya. Mungkin itu terjadi, mungkin jamaah. Ini orang benar-benar nggak ada. Anak ini cuma kepingin Allah yang tahu. Sekarang orang sodako, fulan nyumbang masjid 600 sak semen. Bapak fulan, oh, sambil dengar namanya, alhamdulillah. Yalah kita harus bangun masjid ini, masya Allah. Ya mudah-mudahan dia ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Biasanya anak muda itu kalau maghrib di mana jemaah? Di masjid. Anak muda di masjid. Yang tua belum tentu ke masjid, apalagi yang muda. Yang ke masjid itu yang motornya beda. Tapi kebanyakan pemuda antum lihat. Coba yang bikin sensus di sinilah, riset berapa persen pemuda Lampung atau Bandar Lampung yang ada di masjid ketika waktu maghrib. Jangan bicara waktu subuh. Jangan bicara waktu subuh, berat kalau bicara waktu subuh. Ini orang-orang spesial jemaah. Yang ke masjid maghrib itu masih mungkin munafik.
Yang ke masjid duhur masih mungkin munafik. Asar ke masjid masih mungkin munafik. Tapi isya subuh ke masjid, insya Allah selamat dari sifat munafik. Karena semakin berat ibadah itu, motornya semakin kuat. Kata Nabi SAW, "Athqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik, salat isya dan salat subuh berjamaah. Itu yang paling berat. Jadi kalau bicara pemuda tumbuh besar beribadah kepada Allah, Allah takjub. Allah Jalla Jalaluhu, innallaha la ya'jab min syabin laisa lahu sabwa. Allah itu takjub dengan anak muda yang tidak condong kepada kemaksiatan. Karena secara syahwat beda sama orang tua. Kalau orang tua sudah putih semua, sudah bungkuk ke masjid, wajar. Udah taat baca Quran, wajar. Kenapa? Udah bau kuburan dia, Ustaz. Artinya dia sudah berpikir anak gak lama lagi mati. Ustaz. Di masa muda dia tanyakan apa yang dia kerjakan dulunya. Tapi kalau anak muda tumbuh besar taat kepada Allah, ini motornya berbeda. Ketika teman-temannya sedang liburan ke Bali, dia berangkat ke Bali sama sahib-sahibnya, antum gak ikut? Enggak lah. Kenapa? Ana mau ikut daurah sepekan. Daurah apa? Menghafal Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini spesial. Makanya orang tua kalau punya anak muda seperti itu, tolong dijaga. Tolong dijaga. Karena yang menggoda dia itu banyak sekali. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kebanyakan pertemanan kita itu dibangun di atas apa? Kepentingan, maslahat. Apalagi kalau kita bicara politik, ada yang pindah dari sini ke sini, pindah ke sini ke sini. Hari ini sohib, besok musuh. Padahal sama-sama beriman. Tapi karena beda bajunya, jadi musuhan. Enggak. Ketika orang punya motor iman, dia akan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang iman itu bersaudara. Dia melihat saudaranya melakukan kezaliman, imannya menggerakkan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dizalimi. Apa yang menggerakkan? Iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Semua motornya iman. Kemudian apa yang belum kita sebutkan? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Dan seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya menetes. Ahibati fillah, kalau menangis ketika kajian, ya, sholat berjamaah, menangis, itu mudah. Bahkan ada sebagian orang ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nangis, ya, nangis. Ditanya, kenapa antum nangis? Ya, nggak tahu. Imamnya nangis, ana jadi terharu. Ini bukan menangis yang dapat pahala. Yang dapat pahala menangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Kalau menangis karena terharu biasa, ada orang cerita dizalimin, antum nangis karena terharu. Bahasa Arabnya bukaul muwafaqah. Nangis karena di situ ada yang nangis, kita jadi ikut menangis seperti itu. Tapi bisakah antum menangis? Antum catat ya, dalam hidup antum. Berapa kali antum menangis sendirian karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menggerakkan kita untuk mengamalkan amal soleh. Baik. Panggilan-panggilan dalam Al-Quran udah selesai 7 itu jemaah. Kalau kita lihat semua yang menggerakkan mereka berbuat itu iman. Allah seringkali memanggil ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Iman nih jamaah, dipanggil iman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika Allah berbicara tentang riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Kata Allah, in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman. Motornya yang digerakkan. Kamu beriman, tinggalkan riba. Kenapa masih banyak orang yang belum meninggalkan riba? Apa alasannya? Motornya. Mungkin gak ada bensinnya, mungkin motornya juga rusak. Dikasih bensin macam-macam gak gerak. Allah katakan in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, tinggalkan riba. Kalau gak beriman ya terserah. Ini Allah bicara engkau beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak meninggalkan riba. Nih sentuhan lainnya untuk menyentuh motor ini supaya bergerak jamaah. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, maka diumumkan kepada kalian perang menghadapi Allah dan Rasul. Kalian pikir yang ngasih rizki itu kantor kalian? Kalian pikir yang ngasih kesehatan itu kantor kalian? Kalian pikir yang ngasih kaki dan tangan tempat kalian untuk mencatat itu kantor kalian? Maka Allah sentuh nih, Allah kasih bahan bakar lain untuk menggerakkan motor ini, yaitu ancaman. Tapi ya ada lagi orang sudah diancam apa-apa, tetap dia tidak mau meninggalkan yang haram dan tidak melaksanakan yang wajib. Karena apa? Motornya rusak. Antum mau disiramin bensin semuanya dari roda. Antum lihat, antum punya motor bagus, antum siram dari rodanya bensin, tempat duduknya kasih bensin, setirnya kasih bensin, tangkinya full bensin, tapi rusak, nggak gerak. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, tapi tadi nggak bergerak dia jemaah. Baik, cara ketiga untuk menggerakkan motor ini jemaah. Yang pertama tadi cara apa? Iman pada Allah dan hari akhir dan qada dan qadar. Yang kedua ancaman dan reward sebenarnya jemaah. Allah kasih ganti yang berangkat ke masjid lah antum, pahalanya 27, di rumah 1, tetap gak gerak. Ada orang kayak gitu kan jemaah. Pak, di rumah itu bapak cuma dapat 1 loh pak, di masjid dapat berapa? 27. Iya gak apa-apa lah pak, 1, saya ini termasuk orang yang ya tidak berlebih-lebihan dalam beragama, cukup Ustaz. Iya, dia anggap tuh orang yang ke masjid berlebih-lebihan ya, kayaknya terpapar radikal. Apa namanya terpapar radikal? Iya, soalnya dia ke masjid terus. Ada yang seperti diancam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mau membakar rumah-rumah yang laki-lakinya nggak sholat ke masjid, mau dibakar sama Nabi SAW. Tapi tetap orang-orang munafik gak ke masjid, tetap ya, mau dibakar rumahnya. Artinya dikasih reward gak ke masjid, dikasih ancaman gak ke masjid. Tapi kalau rewardnya fulus, datang. Antum lihat ada orang pagi keluar rumah menempuh perjalanan 7 kilo jemaah. Tiap pagi berangkat pakai motor, panas, hujan, berangkat dia jemaah. Kenapa? Fulus. Motornya bergerak kalau ada fulus. Baik, yang ketiga, dengan cara menumbuhkan kepuasan dalam hati dia.
bahwa apa yang diperintahkan itu sesuatu yang dia perlukan, dan apa yang dilarang itu sesuatu yang berbahaya untuk dia. Subhanallah ya. Makanya cara berdakwah itu macam-macam. Ada orang yang dengan hikmah kita, mas ini loh mas, mamanya ada orang masuk masjid, tahu-tahu dia duduk nggak sholat tahiyatul masjid, kita sampaikan, mas, kata Nabi SAW, kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Oh iya makasih, langsung Allahu Akbar. Ada orang yang seperti itu jamaah. Tapi ada orang yang masuk masjid, mas, kata Nabi SAW, oh iya tapi kan gak wajib. Jadi ini beda lagi nih. Gimana cara ngomongnya sama orang kayak gini? Ada cara lain, dengan mau'idhah hasanah kita sampaikan, tapi kan mas ini rumah Allah ya. Antum aja masuk rumahnya orang pakai pamit, gak langsung duduk, kecuali dipersilahkan masuk ke rumah Allah sembarangan. Oh iya benar juga sih omongan antum. Sholat di akhirnya. Ada yang enggak? Enggak bisa seperti itu jamaah. Agama ini harus jelas. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, kata dia. Jangan semuanya dianggap wajib, kata dia. Ini harus dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi ada orang yang nggak perlu dialog, antum tinggalin aja. Jadi salah satu cara menghidupkan motor itu adalah dengan menumbuhkan kepuasan dia dengan apa yang kita sampaikan. Pernah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, jamaah ini jam berapa? Astagfirullah. Ternyata masjid ini juga sama jemaah. Berapa tahun itu jamnya nggak diperbaikin? Mana yang punya masjid? Nah, ustadznya ngelihatnya ke sana jemaah. Khotib itu kalau ngelihat ke depan, masya Allah, itu bisa jadi baterainya rusak, diganti jalan. Bisa jadi motornya rusak. Mau pakai baterai apapun tetap nggak jalan jemaah, harus ganti. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan habis ini langsung diganti jemaah. Tapi ini terakhir sudah jemaah. Nih ada pemuda minta izin sama Nabi SAW untuk berzina. Berarti dia tahu hukum zina, haram, tahu dia. Dia beriman kalau zina itu haram, makanya dia datang untuk minta izin berzina. Itu para sahabat pada marah jemaah. Ini apa aja ini kata dia. Kata Nabi SAW, udnu, sini kamu dekat ke sini, dekat ke sini. Nih cara untuk menanamkan kepuasan kepada diri seseorang. Kalau ngasih nasihat orang jangan teriak-teriak. Orang kalau lagi marah dikasih nasihat nggak akan masuk. Perlu waktu khusus, perlu kondisi yang diciptakan agar hati berjumpa dengan hati. Nih sahabat dekat sama Nabi SAW sampai Nabi bisa menyentuh dadanya. Dekat sekali sama Nabi SAW. Nabi tidak membacakan ayat-ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Nabi tidak mengatakan, Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh manusia. Nabi tidak membacakan ayat itu. Kenapa? Karena dia udah tahu. Dia ini udah faham, yakin zina haram, maka itu dia minta izin. Maka Nabi tidak berbicara tentang ayat-ayat itu. Nabi berbicara kepada hatinya. Atardahu li ummik, mau nggak kamu ibumu dizinain orang? Kok bicara ini Nabi SAW? Ja'alani Allah fidab. Ya enggak Rasulullah, siapa yang mau ibunya dizinain orang? Apa kata Nabi SAW? Walan nas yardawna li ummahatihim. Orang juga nggak mau ibunya dizinain. Ada kalau kamu berzina, zina sama siapa? Sama wanita. Yang wanita itu mungkin ibunya orang. Atardahu li binti, engkau ridho nggak putrimu dizinain orang? Yang enggak Rasulullah.
Orang juga nggak mau putrinya dizinain orang. Atardahu li ukhtik, engkau mau nggak adik kakak perempuanmu dizinain orang? Kata sahabat, ja'alini Allahu fidak. Enggak Nabi SAW, semoga Allah menjadikan aku tebusan untukmu, kata dia. Orang juga nggak mau kakak adik mereka dizinain. Atardahu li khalatik, engkau ridho bibi perempuanmu dari ibumu dizinain orang. Engkau ridho bibi dari bapakmu dizinain orang. Sahabat ini mengatakan la, terus dia mengatakan ja'alani Allahu fidak. Dan Nabi selalu mengatakan orang juga tidak ingin keluarganya dizinain. Kalau engkau tidak ingin keluargamu dizinain, jangan berzina dengan putri-putri, ibu-ibu, kakak-kakak, bibi yang orang. Mulai ditumbuhkan kepuasan bahwasanya Allah mengharamkan zina itu memang benar. Dan gak boleh seorang itu melakukan perzinahan, apalagi izin untuk berzina. Kemudian Rasul SAW menepuk dadanya orang ini. Allahumma gfir dzambah, ya Allah ampuni dosa dia. Wa tahhir qalbah, sucikan hati dia ya Allah. Wa hassin farjah, dan jaga kemaluan dia. Pemuda ini akhirnya tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada perzinahan. Maka ini salah satu cara untuk menumbuhkan, menggerakkan motor itu jamaah. Sehingga orang Masya Allah beramal itu sudah gak perlu tadi pengawasan dari orang. Karena masih ada orang yang beramal, ada orang sodako, ada orang sholat, ada orang berceramah. Motornya itu riya. Karena ingin dipuji orang. Dia semangat sodako. Dia semangat berbagi sama orang lain. Riya motornya. Tapi yang kita bicarakan semua adalah motor yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sabar kita jamaah. Diperintahkan Allah sabar, meninggalkan yang haram sabar, dapat musibah sabar. Dikatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan buat kalian atas kesabaran yang kalian lakukan. Semua butuh perjuangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Bismillah, bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman? Iya, tumbuhkan keimanan tadi yang kita bicarakan. Antum harus mulai mengkaji keimanan. Oke, kita beribadah. Ibadah ini adalah buah dari keimanan. Kalau imannya nggak kuat, antum kena fitnah sedikit, ambruk. Ketika orang itu imannya kokoh, apapun yang terjadi. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam digodain sama perempuan, selamat dari godaan itu. Maka pelajari tentang keimanan. Nasihat anak, kaji juz amma. Juz amma mohon dikaji, diperdalam. Setiap musim kalau bisa beli tafsir lah jamaah. Ada tafsir juz amma karya Ibnu Katsir. Beli itu, ada juz ya 3 juz terakhir. Ibnu Katsir termasuk tafsir ringkasan ini jamaah. Insya Allah bagus untuk dibaca. Paling tidak apa yang antum baca ketika sholat antum tahu artinya, antum faham maknanya. Jangan sampai antum 60 tahun membaca idza jaa nasrullahi wal fath, ditanya apa artinya, wallahu a'lam. Tolong, itu menjadi sarana untuk membentengi kita dari fitnah akhir zaman ini jamaah. Kemudian jangan menunda-nunda amalan. Apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang antum dengar nasihat, kerjakan. Karena kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, kalian segera beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu disuruh beramal sebelum datangnya fitnah. Kita ini sekarang sudah berada dalam fitnah, maka semakin harus kita beramal. Yusbihur rajulu mu'minan, nanti kalau fitnah itu datang, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Motor dia dunia. Maka tolong apa yang dinasihatkan segera diamali. Bagaimana cara menasehati sohib yang selalu menyakitin ibunya yang sudah tua? Ajak ke kuburan. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan keimanan dengan hari akhir itu adalah ziarah kubur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuru, sekarang kalian kunjungi itu kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ini salah satu cara menghidupkan motor di diri sohib antum. Antum sampaikan, antum mau sampai kapan seperti ini? Semua akan mati. Semua akan meninggalkan dunia. Dan kita tahu ibu kita, orang tua kita itu pintu surga yang paling indah gitu. Dan kalau bicara dunia, ya orang yang berbakti sama orang tua, insya Allah rizkinya dimudahkan sama Allah SWT. Engkau kepingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi jemaah. Tapi kayaknya udah terakhir jemaah. Jam 6 udah. 3 menit lagi. Ustaz, doakan saya supaya istiqomah. Semoga semuanya dikasih istiqomah dan husnul khatimah jemaah. Selama ini saya sholat seperti yang dulu diajarkan orang tua dan guru. Sekarang saya ikutan taklim pengajian. Sholat saya katanya tidak seperti sholat yang diajarkan Nabi SAW. Tapi yang saya pahami selama ini saya sebagian besar ikut madhab Syafi'i. Untuk ikutan berubah tapi hati saya tidak seret. Terus sholat saya selama ini gimana Ustaz? Apa boleh dalam sholat kita campur-campur? Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki atau madhab Hambali? Jazakallahu khairan. Taib jamaah, bicara sholat ini ada yang rukun. Kalau ditinggalkan sholat antum tidak sah. Sholat itu ada yang wajib. Yang wajib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, tinggal ditambal dengan sujud sahwi. Sholat ini ada yang sunnah. Maka kalau bicara madhab, biasanya di madhab itu disebutkan, kalau bicara madhab Syafi'i, kita bicara yang pertama syurutus sholah, syaratnya sholat, menghadap kiblat ya, menutup aurat, bersuci. Kemudian nanti akan bicara tentang arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Kemudian akan bicara tentang wajibnya sholat, sunnahnya sholat. Baik, itu yang kita pelajari. Kemudian seorang muslim itu ilmunya bertambah. Yang sudah antum kerjakan selama ini alhamdulillah. Semoga sholat antum sah. Karena sudah memenuhi syarat, rukun dan wajib. Apalagi kalau antum sunnahnya sudah antum kerjakan. Seperti membaca surat. Kalau imam umpamanya sholat maghrib, baca waladhdallin amin, tahu-tahu imamnya ruku, sah nggak sholatnya jemaah? Sah. Antum jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sah sholatnya itu jemaah. Tapi kan kita ingin sempurna. Disinilah yang kita bicarakan. Seorang muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu agar ibadah dia sempurna. Gimana sih ana selama ini sholat seperti itu? Insya Allah sudah sah sholat antum. Mamanya kalau bicara menggerakkan tangan, Allahu Akbar. Ada yang menggerakkan tangan mungkin sampai ke atas, Allahu Akbar. Ada yang Allah. Sah nggak sholat dia? Sah sholat dia jamaah. Kalau bicara sah, sah sholatnya. Karena orang yang
Allahu Akbar pun sah sholatnya. Tapi kita bicara kesempurnaan. Kesempurnaan itu di sini. Dengan bagaimana kita sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau orang meninggalkan rukun sholat nggak sah sholatnya. Mau sholat 60 tahun nggak sah. Salah satu rukun sholat itu tumakninah. Ketika nggak tumakninah sholatnya, mau sholat 60 tahun nggak sah. Maka antum perlu sekarang, kalau tadi bicara antum madhabnya Syafi'i, alhamdulillah. Antum sudah pelajari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kadangkala dalam satu masalah ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, ada 4 pendapat kadangkala jamaah. Maka kalau bicara sholat tadi, silakan antum kaji lagi. Maka nasihat ana, jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau bicara bolehkah kita pindah-pindah madhab Ustaz? Oh kayaknya madhab ini. Jangan pindah-pindah madhab karena enaknya. Saya Ustaz kalau urusan nikah mau pakai madhabnya Imam Abu Hanifah Ustaz. Nikah janda tanpa wali Ustaz, kayaknya cocok buat saya itu Ustaz. Rusak agama ini kalau antum cari yang mudah-mudah seperti itu jemaah. Maka antum pelajari dengan benar. Ini sebagai penuntut ilmu jemaah. Tapi kalau ada orang awam itu madhabnya adalah madhab ustadz yang dia tanya. Orang awam disuruh baca, antum baca tuh kitab ini, baca kitab ini, anak baca Quran nggak bisa Ustaz, itu dia. Gimana suruh baca-baca itu? Maka dia bertanya. Madhabnya orang awam itu bertanya, tapi jangan sembarangan bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahlad dzikir. Orang yang ahli zikir, yang ahli ilmu, yang faham, yang bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau antum bertanya kepada itu. Ketika kuliah baru perbandingan madhab. Di sini dia mengkaji mana sebenarnya yang lebih kuat. Karena kita tahu madhab-madhab itu bukan agama-agama baru. Sehingga oh ini madhab ini ya sudah pokoknya yang madhab Syafi'i ini yang paling benar buat dia. Enggak, imam-imam sendiri mereka berbeda pendapat di sini. Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Malik. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Kenapa guru ini beda sama murid? Muridnya beda sama gurunya, beda sama guru-gurunya juga. Karena mereka belajar. Maka bagi yang bisa belajar, tuntut ilmu. Lihat mana yang lebih kuat pendapatnya. Setelah antum dulu madhabnya Syafi'i nggak apa-apa. Antum ternyata pendapat ini kok ana lihat dalilnya lebih kuat ya. Tanya pendapat madhab Syafi'i umpamanya ana lihat kok hadisnya kurang sahih umpamanya. Seperti itu. Seperti tayamum. Dalam madhab Syafi'i tayamum itu sampai ke siku. Dalam madhab yang lainnya tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan. Kok bisa Ustaz ya? Di sini. Ketika antum nggak punya ilmu, antum tanya, yang kira-kira sahih hadisnya yang mana? Kemudian Ustaz menjelaskan, silahkan antum amalkan. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ana suruh bagi-bagi hadiah lagi jemaah. Baik. Barakallahu fikum. Anda mau tanya, siapa nama sahabat yang ketika meninggal arsy Allah bergetar? Insyaallah. Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah. Fadhal Nabi. Baik, pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, tadi kita sebutkan 3 penggerak motor kita ini jamaah, Masya Allah. Yang pertama iman kepada Allah dan hari akhir dan qadha dan qadar yang lengkap. Yang kedua apa? Ancaman dan iming-iming. Iming-iming itu bahasa Indonesia? Imbalan.
bukan imbalan jamaah. Tapi apa ya? Imbalan jelas, tapi ada rayu bukan rayuan ya. Iyalah imbalan tadi nggak apa-apa sudah. Yang ketiga, menanamkan rasa kepuasan jamaah. Makanya rasa kepuasan ini caranya dengan menuntut ilmu. Jadi Islamnya bukan ikut-ikutan, tapi Islam dengan keyakinan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.